Tolong tutup pintunya, Pak. Aku baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan handuk yang melilit pinggang. Saat aku hendak keluar dari kamar mandi, aku melihat ibu mertuaku, Bu Sari, berdiri di lorong. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku. Matanya terpaku. Bu, apa ibu melihatnya? Iya. Tadi pintunya terbuka sedikit saat kamu mandi. Maaf, Bu. Saya pikir saya sudah menutupnya rapat-rapat. Tidak. Aku sengaja melihatnya. Ekspresi wajahnya terlihat begitu serius. Bahkan sedikit aneh. Bu, ada apa ya? Mertuamu sudah 6 bulan tiada. Saya tahu, Bu. Aku sangat kesepian. Rasanya seperti mau gila. Ia melangkah 1 langkah mendekatiku. Bu, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Aku melihatmu sebagai seorang pria, Raka. Tidak boleh, Bu. Saya ini menantu ibu. Aku tahu. Justru karena itulah ini semakin menyiksa. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Bu, tolong sadarlah. Aku sudah memikirkannya selama 6 bulan ini. Aku tahu ini salah. Ia melangkah lagi. Kini berdiri tepat di hadapanku. Tangannya yang sedikit keriput namun terawat itu gemetar. Tapi kalau ukurannya sebesar itu, Bu, Raka, kamu juga melihatku sebagai seorang wanita, kan? Aku tahu dari tatapanmu saat itu. Aku terdiam. Aku tak bisa menyangkalnya. Itu benar. Aku tahu kita tidak seharusnya begini, kan? Tanyanya lirih. Aku tahu. Ia mulai terisak. Tapi kenapa? Kenapa rasanya begitu sepi? Aku hanya ingin merasakan kehangatan sekali lagi. Sekali saja. Malam ini saja, Bu. Mulai besok aku akan kembali menjadi ibu mertuamu yang biasa. Aku janji. Saat itu juga aku merasakan benteng pertahananku runtuh perlahan. Apa ibu yakin? Tidak akan menyesal? Tidak akan pernah. Besok pasti akan terasa canggung. Tidak apa-apa. Aku sudah siap menanggungnya. Handuk yang melilit pinggangku perlahan jatuh ke lantai. Malam itu, seorang menantu berusia 33 tahun dan seorang ibu mertua berusia 55 tahun telah melintasi batas terlarang yang tak seharusnya dilanggar. Namaku Raka. Usiaku 33 tahun. Aku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan IT di Jakarta Selatan. Kehidupanku sebenarnya biasa-biasa saja. Aku menikah dengan wanita yang kucintai, Maya, dan kami hidup bahagia di sebuah apartemen sederhana. Tapi setahun yang lalu semuanya hancur berantakan. Maya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis di usianya yang baru 30 tahun. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Pagi itu ia berangkat kerja dengan senyum cerah seperti biasa, dan malam harinya aku menemukannya terbaring kaku di kamar jenazah rumah sakit. Selama 3 hari masa pemakaman, aku seperti orang gila yang kehilangan akal. Aku tidak percaya ia benar-benar telah tiada. Ayah dan ibu mertuaku terlihat jauh lebih hancur dariku. Maya adalah putri tunggal mereka, permata hati mereka. Ibu mertuaku, Bu Sari, tak henti-hentinya menangis hingga matanya bengkak. Sementara ayah mertuaku, Pak Dharma, berusaha tegar menahan air matanya demi menenangkan istrinya. Meskipun aku tahu hatinya hancur berkeping-keping, setelah pemakaman selesai, aku kembali ke apartemen kami yang kini terasa begitu kosong dan dingin. Semua barang Maya masih ada di tempatnya. Gelas favoritnya di rak dapur, kardigan rajut yang sering ia pakai saat udara dingin tergantung di balik pintu, dan aroma parfum melati kesukaannya yang masih tertinggal samar di bantal tidur kami. Tapi Maya, ia tak ada lagi di sana. Ia tak akan pernah kembali. Bulan pertama terasa seperti neraka bagiku. Aku terus-menerus bermimpi buruk tentang kecelakaan itu. Aku mengambil cuti sebulan dari kantor, tapi berada di rumah sendirian justru membuatku semakin gila karena kenangan tentangnya ada di mana-mana. 2 minggu kemudian aku memutuskan untuk kembali bekerja. Hanya dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan, aku bisa sedikit melupakan kesedihanku yang mendalam. Setahun berlalu seperti itu. Hidupku hanya berputar antara kantor dan rumah yang sepi. Aku jarang keluar. Bahkan saat teman-temanku mengajak berkumpul, aku hanya ingin sendiri, tenggelam dalam duka.
Sebulan sekali aku akan menelepon mertuaku untuk menanyakan kabar mereka. Mereka selalu bilang baik-baik saja. Tapi dari nada suara mereka yang lemah, aku tahu mereka juga sama menderitanya denganku, merindukan putri mereka yang telah pergi. Hingga 6 bulan yang lalu, sebuah telepon datang di pagi buta, memecah keheningan tidurku, dari Bu Ari. Ia menangis terseduh-seduh memberitahu bahwa Pak Dharma jatuh pingsan di kamar mandi. Aku bergegas ke rumah sakit. Ayah mertuaku terkena pendarahan otak yang parah. Setelah 2 hari berjuang di ruang ICU tanpa sadarkan diri, ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu mertuaku kembali hancur. Kehilangan suami tercinta tak lama setelah kehilangan putri sematawayang. Aku memeluknya erat di lorong rumah sakit, mencoba memberinya kekuatan, meskipun hatiku sendiri remuk redam. Lagi-lagi, sebuah pemakaman yang menyedihkan. Aku duduk di samping Bu Sari, menerima ucapan belasungkawa dari para pelayat yang datang silih berganti. Setelah semua prosesi selesai, dan tamu terakhir pulang, aku mengantarnya pulang ke rumahnya di daerah Bintaro. Rumah besar itu kini terasa begitu kosong, sunyi, dan menakutkan bagi seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tak tega meninggalkannya sendirian di sana. Malam itu, aku memutuskan untuk menginap. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan membuatkan sarapan sederhana. Bubur ayam dan teh hangat. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari membisu, Bu Sari bicara. "Terima kasih, Raka," katanya lirih. Matanya menatap kosong ke arah makanan. Aku mengambil cuti beberapa hari dari kantor untuk menemaninya. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menolak untuk keluar. Aku membereskan rumah yang mulai berdebu, memasak makanan bergizi untuknya, dan memaksanya makan, meskipun hanya beberapa suap. Seminggu berlalu, namun kondisinya tak kunjung membaik. Ia semakin kurus dan pucat. Aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. "Bu, jangan begini terus. Ayah dan Maya pasti sedih melihat ibu menyiksa diri seperti ini," kataku sambil duduk di tepi ranjangnya. "Lalu ibu harus bagaimana, Raka?" Isaknya pecah. "Putriku pergi, suamiku juga pergi. Ibu sendirian sekarang di dunia ini. Ibu tidak mau hidup lagi. Ibu ingin menyusul mereka." Hancur hatiku mendengarnya. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan kurus. "Tidak, Bu. Ibu tidak sendirian. Ada saya. Saya masih di sini sebagai anak ibu. Ibu harus hidup. Itu yang diinginkan ayah dan Maya. Mereka ingin ibu bahagia. Raka juga menderita, kan?" Tanyanya sambil menatap mataku. "Iya, Bu. Sangat. Tapi kita harus tetap hidup. Untuk mereka, kita harus saling menguatkan." Sejak hari itu, ia perlahan mulai berubah. Ia mulai mau keluar dari kamar, mulai mau makan sedikit demi sedikit. Saat aku harus kembali bekerja, aku sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Aku berjanji akan datang setiap akhir pekan untuk menemaninya. Setiap Sabtu pagi, aku akan berkendara ke rumahnya di Bintaro dan baru pulang ke apartemenku hari Minggu malam. Kami akan membereskan rumah bersama, pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja bahan makanan, dan memasak makan malam bersama. Perlahan tapi pasti aku melihat senyumnya kembali. Senyum yang telah lama hilang dari wajahnya. Hatiku terasa hangat melihatnya. Malam harinya kami akan menonton televisi bersama di sofa ruang tengah, ditemani teh hangat. Kehadirannya entah kenapa membuat kesepianku yang akut sedikit terobati. Kami menjadi 2 orang yang saling bergantung untuk bertahan hidup. 2 bulan berlalu dengan rutinitas itu. Suatu Sabtu sore saat kami sedang menikmati kopi di teras belakang, sambil melihat matahari terbenam, ia berkata, "Raka, terima kasih banyak. Ya kalau tidak ada kamu, ibu tidak tahu akan jadi seperti apa hidup ibu. Mungkin ibu sudah gila atau mati kelaparan. Saya juga, Bu." Kalau tidak ada ibu, saya juga akan sangat menderita sendirian di apartemen itu. Ibu memberi saya alasan untuk tetap semangat. Ia menatapku dalam, lalu menggenggam tanganku di atas meja. Kita saling mengandalkan. Ya, seperti 2 orang yang terdampar di pulau tak berpenghuni. Malam itu aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami.
Udara di sekitar kami terasa berbeda, lebih intim. Bulan ketiga aku sadar, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai ibu mertuaku yang harus kuhormati, tapi sebagai seorang wanita. Bu Ari di usianya yang kelima masih terlihat sangat menarik. Ia rajin beryoga sejak muda, tubuhnya masih kencang dan terawat. Wajahnya masih cantik, dan senyumnya begitu menawan. Mengingatkanku pada Maya, tapi dengan kedewasaan yang lebih memikat. Tidak, Raka. Sadarlah, dia ibu dari almarhumah istrimu. Ini salah, ini dosa. Aku mencoba menepis perasaan itu sekuat tenaga, tapi semakin aku menepisnya, semakin kuat bayangannya menghantuiku. Hingga malam itu. Malam di bulan Juni yang panas dan lembab, AC di kamar tamu rusak. Jadi aku tidur dengan jendela terbuka. Aku baru saja selesai berolahraga ringan di kamar dan memutuskan untuk mandi air dingin untuk menyegarkan diri. Saat keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk melilit di pinggang, aku berpapasan dengannya di lorong yang remang-remang. Ia hendak ke dapur mengambil air. Mata kami bertemu. Tatapannya turun. Menyapu tuburku yang basah. Lalu berhenti di satu titik. Waktu seolah berhenti berputar. Jantungku berdebar liar. Darahku berdesir hebat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus teringat tatapan matanya yang lekat. Apakah ia juga melihatku sebagai seorang pria? Bukan sebagai menantunya. Keesokan paginya, suasana menjadi sangat canggung di antara kami. Kami sarapan dalam diam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Hingga akhirnya, saat kami sedang mencuci piring bersama di dapur, ia tiba-tiba memecah keheningan. Raka, soal malam kemarin, maafkan ibu, aku terhenti. Kenapa ibu yang minta maaf? Saya yang seharusnya minta maaf, karena keluar hanya pakai handuk. Tidak, karena ibu sengaja melihatnya. Jantungku berhenti berdetak. Spons cuci piring terlepas dari tanganku. Ibu penasaran Raka itu seperti apa? Suaranya bergetar, wajahnya memerah padam. Bu, aku tak tahu harus berkata apa. Apa Raka pernah melihat ibu sebagai seorang wanita? Tanyanya tiba-tiba menatap mataku dengan berani, namun takut. Aku tak bisa berbohong lagi. Pernah, Bu. Sering. Malam itu aku memutuskan untuk pulang ke apartemenku lebih awal. Aku butuh jarak untuk berpikir jernih, tapi ia menahanku di pintu. Jangan pergi, Raka. Pintanya, matanya basah. Ibu butuh waktu untuk berpikir. Jangan biarkan ibu sendirian dengan pikiran ini. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu berlalu tanpa kabar darinya. Aku hampir gila karena merindukannya dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Hingga suatu Jumat malam, ponselku berdering. Namanya muncul di layar. Raka. Bisakah kamu datang besok? Ada yang ingin ibu bicarakan? Keesokan paginya, aku langsung meluncur ke rumahnya dengan jantung berdebar. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang hening. Raka, ibu sudah berpikir panjang selama 3 minggu ini, katanya. Suaranya tenang, namun menyiratkan ketegangan. Ibu menyukaimu bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang pria. Napas saya tertahan. Pengakuan itu begitu mengejutkan, namun melegakan. Saya juga, Bu. Sejak lama saya merasakan hal yang sama, tapi saya takut. Lalu bagaimana sekarang? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca menanti jawabanku. Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa menahannya lagi. Saya merindukan ibu setiap hari. Ia bangkit dari kursinya dan duduk di sampingku di sofa. Raka, selama 6 bulan ini ibu sangat kesepian. Ibu merindukan pelukan seorang pria. Ibu merindukan kehangatan. Peluk ibu. Raka, tolong. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku memeluknya. Erat menghirup aroma tubuhnya yang khas. Terima kasih.
bisiknya di telingaku. Kami berpelukan lama, hanya merasakan kehangatan dan detak jantung masing-masing yang berpacu. Cium ibu, pintanya lirih. Aku tak bisa menolaknya lagi. Aku menciumnya. Lembut pada awalnya, lalu semakin dalam dan penuh gairah. Malam itu di sofa ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang temaram, kami seharusnya berhenti. Tapi kami tidak melakukannya. Hasrat dan kesepian yang terpendam meledak tak terkendali. Raka ke kamar, bisiknya di sela ciuman kami. Ibu yakin? Iya, ibu sudah siap menanggung dosanya. Malam itu kami menyatu di atas ranjang yang dulu ia bagi bersama suaminya. Kini ia bersamaku. Ia menangis dalam pelukanku. 6 bulan, Raka. Baru kali ini ibu merasa sebahagia ini. Ibu merasa hidup kembali. Saya juga, Bu. Setelah setahun hidup seperti mayat hidup, baru kali ini saya merasakan detak jantung saya lagi. Pagi harinya aku terbangun dalam pelukannya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden. Apa kita tidak akan menyesal? Tanyanya sambil mengelus bibiku. Entahlah, Bu, mungkin kita akan masuk neraka. Tapi yang pasti saat ini aku bahagia sekali. Hubungan kami terus berlanjut secara rahasia. Setiap akhir pekan menjadi milik kami berdua. Kami bahkan pergi berlibur bersama ke puncak, menginap di sebuah villa terpencil dengan pemandangan gunung yang indah. Di sana kami merasa bebas. Kami berjalan di tepi pantai, berpegangan tangan layaknya sepasang kekasih, dan berciuman di bawah cahaya bulan tanpa takut ada yang melihat. Hingga suatu hari ia berkata dengan wajah serius, "Raka, kita tidak bisa terus sembunyi seperti ini. Ibu tidak mau hidup dalam kebohongan. Ibu ingin orang-orang tahu tentang kita." Aku terkejut. Tapi Bu, orang-orang akan menghujat kita. Keluarga besar, aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli dengan keluarga besar yang tidak pernah peduli pada kesepianku. Aku hanya ingin bersamamu secara sah. Kami pun memberanikan diri untuk go public. Tentu saja badai datang. Kerabatnya marah besar mengata-ngatai kami tidak tahu malu. Teman-temanku menganggapku gila karena memacari ibu mertua sendiri. Tapi kami bertahan, kami saling menguatkan. Karena kami tahu, di dunia ini hanya kami yang saling memiliki dan memahami. 6 bulan setelah kami membuka hubungan kami memutuskan untuk tinggal bersama. Aku menjual apartemenku dan pindah ke rumahnya. Setahun setelah pertemuan pertama kami yang mengubah segaranya di lorong itu, aku melamarnya dengan sebuah cincin emas sederhana. "Bu Sari, maukah ibu menghabiskan sisa hidup ibu bersamaku? Menjadi teman hidupku, bukan lagi ibu mertuaku." Ia menangis haru. "Iya, Raka, aku mau bersamamu sampai mati." Sebulan kemudian kami mendaftarkan pernikahan kami di KUA. Tidak ada pesta mewah, hanya akad sederhana. Kami kini resmi menjadi suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Pria 34 tahun dan wanita 56 tahun. Mantan menantu dan mantan ibu mertua. Sebuah pasangan yang aneh bagi dunia, tapi sempurna bagi kami. Sayang, panggilnya suatu malam saat kami berbaring di ranjang menatap langit-langit kamar. Iya sayang, rasanya aneh dipanggil seperti itu olehmu. Dulu kamu panggil aku Bu. Biasakanlah. Kamu kan istriku sekarang, bukan ibuku lagi. Kami tertawa bahagia. Suara tawa yang mengisi rumah yang dulu sunyi itu. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan cinta lagi setelah Maya tiada. Apalagi dengan ibu mertuaku sendiri. Tapi cinta memang aneh dan misterius. Ia datang tanpa diundang di tempat yang tak terduga. Meruntuhkan semua logika dan batasan moral manusia. Dan aku tidak menyesalinya sedikit pun. Karena bersamanya, aku menemukan kembali arti hidup, harapan dan kehangatan yang sempat hilang.